Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di ruang Zoom ini. Mudah-mudahan dalam waktu ke depan saya akan berbagi tentang edukasi kesehatan, salah satunya adalah kesehatan berkaitan dengan masalah kesuburan ya. Dan sebenarnya tema-tema yang kita bawa ini adalah bagian tema-tema untuk program hamil gitu. Jadi ikhtiar. Eh, Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan membahas satu tema tentang kejantanan dan kesuburan pria untuk keluarga bahagia karena kalau kita pahami salah satu tujuan daripada pernikahan itu adalah untuk eh, lestarinya jenis daripada manusia itu sendiri gitu. Jadi itu makanya kita angkat sebagai satu tema karena kita melihat data ternyata banyak yang kemudian akhir-akhir ini yang eh, agak kesulitan untuk mendapatkan kehamilan gitu. Jadi selain juga itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari sisi kita manusia itu tubuh badan ini perlu ada hal-hal yang berkaitan dengan penunjang untuk kehamilan. Salah satunya adalah kejantanan dan kesuburan pria. Sehingga tema pada malam hari ini kita angkat berkaitan itu. Jadi ini satu tema untuk mengedukasi ya, karena ada beberapa nanti mungkin akan kita bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuburan pria gitu. Di antaranya nanti meliputi kualitas sperma dan jumlahnya. Jadi kalau kita cek ya di laboratorium misalnya sperma yang sehat itu jumlah dan mobilitasnya itu cukup banyak gitu. Kemudian bentuknya itu sempurna gitu. Jadi banyak yang kemudian hari-hari ini banyak mendapati permasalahan tentang terutama ini anak muda ya misalnya sperma gitu bisa astenospermatozoa ya atau teratospermatozoa di mana kualitas dan jumlah spermanya itu tidak apa namanya sehat itu artinya dari bentuk morfologinya segala macam tidak utuh jadi ada yang kemudian tidak ada ekornya tidak ada badannya segala macam jadi kualitas ya dan jumlah sperma serta pergerakannya itu harus sehat gitu karena itu beberapa faktor-faktor ya yang dapat mempengaruhi kesuburan pria mungkin nanti panitia mungkin bisa apa agendakan dua kali ya ini untuk pria nanti besok untuk wanita gitu. Jadi ini dalam rangka untuk apa Baik. namanya edukasi gitu. Yang kedua adalah kalau bicara tentang kejantanan dan kesuburan itu akan terkait dengan kesehatan hormon. Nanti kita akan bahas. Jadi kesehatan hormon itu penting karena kita harus ngerti dan kalau teman-teman sering ikut kelas ASPO di mana pabrik hormon dalam tubuh manusia gitu ya. Jadi pabrik hormon dalam tubuh manusia itu ada dalam perut. Itu kenapa ASPO membuat teh detok itu untuk salah satunya untuk masalah perut itu. Jadi karena eh, kaitannya ya berkaitan dengan kejantanan dan kesuburan, makanya bagi perempuan itu kalau memilih pasangan itu bagusnya memang yang perutnya rata gitu, jangan yang perutnya buncit. Karena lebih subur pasti itu. Jadi bisa dilihat dari fisiologis itu. Tapi ini ilmu ya. Jadi ketika orang itu apa namanya mengalami apa namanya kebuncitan di dalam perut itu juga ada salah satu faktor di mana hormon testosteron pada laki-laki itu mulai berkurang. Ya, hormon testosteron mulai berkurang. Makanya bicara tentang kejantanan dan bicara tentang kesuburan itu salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah faktor hormon. Nah, produksi hormon itu ada dalam perut. Jadi kalau teman-teman yang sering mengikuti kelas-kelas ASPO gitu ya. Jadi perut itu pabrik dari tiga hal. Yang pertama pabrik daripada hormon. Ya, jadi hormon pada manusia itu diproduksi di perut. Yang kedua adalah ya perut itu pabrik daripada imunitas. Ya, jadi imun kita, daya tahan tubuh kita itu diproduksi di dalam perut. Yang ketiga, ya perut itu pabrik daripada enzim. Jadi enzim sebagai katalis dalam tubuh kita pun diproduksi perut. Makanya pentingnya menjaga perut. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu syariat kepada kita tentang saum, tentang puasa. Itu untuk menjaga perut. Nah, gitu makanya kita juga concern untuk teman-teman ya mengedukasi bahwa pentingnya menjaga perut. Kalau kita mau sehat, lihat dalam satu minggu tuh apa yang masuk ke dalam perut.
Kita sering menyampaikan kalau bisa di list lebih dari 30 jenis makanan beragam. Ya wortel, tomat, ya, terong itu. Bukan coklat, donat, martabak gitu ya. Tapi makanan-makanan yang alamiah, yang natural, yang sehat. Semakin beragam, maka biodiversity atau keragaman bakteri di dalam perut itu akan semakin bagus. Makanya kalau kita makannya monoton, misalnya cuma makan nasi sama gorengan doang, itu yang akan menyebabkan namanya dysbiosis ya. Jadi berkurangnya bakteri-bakteri yang baik di dalam perut kita. Gitu. Nah, itulah latar belakang kenapa di ASBO ada ASBO Teh Detox ya. Jadi salah satunya untuk menjaga perut biar kita lega, biar perutnya itu tidak bermasalah sehingga perut mampu memproduksi hormon, terutama hormon testosteron bagi laki-laki. Nah, hormon testosteron ini yang kemudian akan meningkatkan kualitas kesuburan, kualitas kejantanan pada laki-laki, termasuk libido. Nah, jadi memang faktornya kembali lagi ke perut. Maka bagi Anda yang sering puasa, misalnya puasa sunnah ya, Senin Kemis ataupun Daud, wah itu sangat dianjurkan dan sangat bagus sekali. Makanya ketika kita Ramadan, Allah wajibkan harus kita berpuasa karena memang puasa itu luar biasa, punya dampak yang luar biasa. Nah, itu sekedar pengantar ya. Ya, insya Allah itu. Nah, kita mulai ke materi ya. Jadi kita insya Allah akan membahas satu tema tentang kejantanan dan kesuburan pria. Mas Hendri lanjut materinya. Nah, jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di ASBO itu kita punya kajian yang harapannya kajian yang kita lakukan ini termasuk kelas holistik pada kesempatan ini itu menjadi karya untuk umat, karya untuk hidup kita. Yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi orang-orang ya, ataupun ini nanti direkam mungkin diposting di YouTube ya Mas Hendri ya. Insya Allah nanti ini bisa dilihat lagi ini sebagai kajian kita untuk umat ini biar sehat, karena sehat itu memang perlu ilmu, perlu pemahaman, perlu knowledge, perlu sakofah sehingga kita bisa menjaga kesehatan itu. Jadi itu yang kita lakukan di ASKO ini. Jadi semata-mata kita bukan hanya sekedar jualan, tapi kita juga bagaimana mengedukasi, gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa redo, bisa ikhlas. Mungkin barangkali ada satu manfaat, ada satu informasi, ada satu khobar yang bisa disampaikan kepada orang-orang di sekitar yang lagi berjuang untuk kesehatan, lagi berjuang untuk mendapatkan keturunan, ya, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita melakukan usaha, ya. Dan mudah-mudahan usaha ini menjadi usaha yang terbaik dan mudah-mudahan Allah redho dengan usaha kita, insya Allah. Gitu. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama ketika kita bicara tentang tadi kejantanan dan kesuburan pria, tentu tema ini adalah tema-tema bagi kesehatan, salah satunya adalah pernikahan atau rumah tangga. Jadi ini juga salah satu ilmu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah menikah ataupun teman-teman yang belum menikah ya, tidak apa-apa untuk belajar ini. Jadi perlu saya awali dengan satu pembahasan bahwa di dalam Islam salah satu tujuan daripada pernikahan itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amal menikah itu atau aktivitas kita melangsungkan pernikahan di mana ada hubungan rumah tangga yang di situ nanti ada aktivitas hubungan badan, ada aktivitas emosional, ada aktivitas bergaul ya. Nah, itu sebetulnya itu adalah cara kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang halal, yang toyib gitu. Jadi kita adalah muslim dan muslim itu punya konsepsi, punya syariat gitu. Salah satu ya yang Allah turunkan di muka bumi itu syariatnya itu adalah untuk menjaga kelangsungan jenis daripada manusia itu dengan cara pernikahan. Dengan cara pernikahan. Jadi pernikahan itu bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dia sebagai sebuah sunnah. Artinya ketika kita menikah, maka tujuan daripada pernikahan itu adalah dalam rangka kita taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu merupakan salah satu tujuan, salah satu target daripada kita menikah. Makanya nikah itu kan tujuannya untuk taat, untuk kita mendapatkan pasangan yang halal, untuk kita mendapatkan keberkahan, untuk kita mendapatkan ketenangan, untuk kita mendapatkan sakinah, mawadah, warohmah. Maka sesungguhnya kalau kita pahami, salah satu hal yang memisahkan kita itu adalah kemaksiatan.
Karena nikah itu adalah untuk taat. Nah, perlu dipahami yang namanya rumah tangga itu semua pun bermasalah, pasti punya masalah, ya. Jadi semua rumah tangga itu bermasalah. Tugas kita itu untuk belajar. Jadi hubungan kita dengan istri itu harusnya jangka panjang. Jadi kalau ada konflik itu jangka pendek kayak gitu. Kayak gitu. Jadi karena apa? Karena tujuan daripada pernikahan itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ini sebagai prolog ya di malam hari ini. Yang kedua adalah tujuan daripada pernikahan itu adalah untuk menyempurnakan separuh agama. Nah, ini bagi teman-teman yang masih jomblo itu baru separuh agamanya. Jadi makanya bentuk daripada ketaatan itu menjaga diri ya, menjaga kita, akal kita, termasuk kemaluan kita itu dalam rangka menjaga agama. Makanya kita harus menyalurkan dengan cara yang halal. Makanya dengan menikah. Gitu ya. Jadi itu. Ya. Dan yang ketiga adalah salah satu tujuan daripada pernikahan itu menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Jadi bagian pada contoh atau suri teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Maka poin yang keempat bahwa nikah itu adalah ibadah kepada Allah SWT. Kita pengen taat, ya. Kita pengen bertakwa, kita dalam rangka kita sebagai mukmin, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Jadi ini dalam rangka ibadah. Maka karena ini niatnya ibadah, maka sesusah apapun masalahnya, ya jangan jadikan kita itu untuk lari dari kenyataan. Tapi renungkan bahwa amal ini adalah karena akidah, karena Allah Subhanahu wa taala, karena iman kita kepada Allah Taala. Kemudian yang kelima juga tujuan daripada pernikahan itu adalah menundukkan pandangan. Jadi biar kita bisa menundukkan pandangan nggak liar gitu, karena kita punya pasangan, ya gitu. Dan yang keenam adalah mendapatkan ketenangan hati, ya. Jadi tujuannya tenang ketika syahwat kita bisa disalurkan dengan cara yang halal. Dan yang terakhir memiliki keturunan. Nah, jadi salah satu tujuan daripada pernikahan itu adalah punya keturunan. Jadi kalau kita hari ini belum punya keturunan, maka kita yang namanya berjuang itu menjadi wajib. Karena apa? Biar kelangsungan daripada jenis manusia itu tidak punah. Gitu. Nah, ada beberapa hal-hal yang kemudian menghalangi daripada kehamilan itu. Makanya di ASBO ya, kalau teman-teman sering ikut ya kelas kita, ada 3 syarat kehamilan, yang 2 itu di perempuan, yang 1 di laki-laki. Nah, yang 1 di laki-laki yang malam hari ini akan kita bahas. Ya, yang 2 di perempuan minggu lalu kalau nggak salah atau bulan lalu udah pernah kita bahas. Jadi 2 di perempuan syarat kehamilan ya, agar punya keturunan, yang pertama adalah kualitas sel telur atau ovarium. Itu harus sehat. Gitu. Yang kedua adalah organ reproduksi wanita. Itu juga harus sehat. Jadi tidak ada miom, ya, tubanya nggak tersumbat, tidak ada kista. Gitu. Nah, itu 2 di perempuan. Nah, 1 di laki-laki itu apa? Kualitas sperma. Ya, jadi bukti Anda jantan itu kualitas spermanya bagus. Kan gitu. Jadi kualitas sperma bagus. Sehingga ketika kualitas sperma bagus, maka sperma itu mampu membuahi sel telur ya. Makanya dalam banyak kasus misalnya keguguran ya, itu bisa juga karena faktor kualitas benih daripada spermanya itu yang buruk. Itulah. Ada beberapa hal yang menjadikan kualitas spermanya kurang bagus. Itu adalah berkaitan dengan kesehatan. Berkaitan dengan kesehatan. Artinya bicara sehat juga berkaitan dengan pola makan dan gaya hidup. Itu. Makanya pentingnya nanti pola makan yang sehat, ya, seperti kita banyak memakan antioksidan, vitamin, ya, mineral dari tumbuh-tumbuhan, tanaman, omega, buah-buahan, sayuran. Termasuk juga faktor daripada olahraga yang teratur. Jadi olahraga yang teratur itu akan mampu meningkatkan aliran darah, dan ini akan mampu meningkatkan performa bagi laki-laki. Makanya pentingnya jalan kaki, lari segala macam itu penting. Gitu. Dan jaga berat badan. Salah satu faktor kejantanan itu adalah Anda jangan sampai obesitas. Gitu ya. Dan yang keempat itu adalah kurangi stres. Jadi orang stres juga mempengaruhi terhadap kesuburan, kejantanan. Gitu ya. Termasuk gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok ya. Mungkin nanti saya akan singgung tentang merokok yang hari ini ada rokok yang mentol ya, atau alkohol segala macam itu. Jadi gitu. Nah, kita bahas lanjut Mas Hendri. Nah, yang pertama kita belajar dulu untuk bagaimana kita memahami kesuburan dan kejantanan pada pria. Gitu. Jadi apa yang disebut dengan kesuburan? Gitu. Apa yang disebut dengan kesuburan? Jadi kesuburan pada laki-laki itu merupakan kemampuan seorang pria atau laki-laki itu untuk menghasilkan sperma yang sehat.
Makanya biar spermanya kita sehat, makanan itu perlu diatur gitu. Jadi makan tidak sembarang makan. Makan itu membawa pemahaman, jangan hanya membawa nafsu saja. Itu kenapa penting, karena gaya hidup ya, gaya hidup dan pola makan yang sehat itu mempengaruhi terhadap kualitas daripada sperma yang sehat. Nah, kalau spermanya sehat, ini dapat membuahi sel telur. Ya, artinya sperma yang sehat itu berkaitan dengan kuantitas ya, jumlahnya, dan juga kualitasnya itu tadi. Termasuk mortalitas ya, atau pergerakan sperma. Jadi tiga hal itu berkaitan dengan sperma yang sehat. Satu itu terkait dengan jumlahnya, kedua terkait dengan kualitasnya, tidak encer, tidak bening gitu ya. Yang ketiga pergerakannya, kalau dites bergerak, karena memang untuk membuahi sel telur itu butuh satu aja sperma, tapi yang sangat agresif. Kalau spermanya nggak agresif, sifat daripada rahim atau vagina itu asam, itu akan mati duluan. Makanya sperma itu harus berenang menuju ovarium. Jadi Anda itu ketika lahir itu sebagai pemenang. Karena gesit gitu. Karena satset gitu loh. Jadi bukan keleler-keleler gitu ya gitu. Jadi itu karakter dasarnya seperti itu. Karena Anda itu kan berlomba itu. Saya termasuk orang yang ketika menikah dulu tidak langsung punya anak gitu. Cukup waktu ya. Dan saya pernah tes sperma gitu. Ternyata saya pernah dulu di JIH itu tes sperma itu, pertama itu saya tes sperma itu jumlah spermanya 98 juta. Banyak banget. Coba bayangkan dari satu tetes itu ada 98 juta sel. Nah, ketika tes itu nanti akan diperlihatkan tuh kualitasnya seperti apa. Ya, kemudian kuantitasnya ya. Tadi 98 juta itu kuantitasnya, jumlahnya selnya. Bayangkan. Nah, untuk bisa membuahi minimal itu 10.000 sampai 1 juta. Kalau di bawah itu kurang bagus dari sisi kuantitas. Nah, kualitasnya itulah dari sisi kualitas spermanya ya. Itu nanti bisa dilihat kalau kita tes itu. Itu artinya kualitasnya itu bentuk morfologinya ya, bentuk spermanya itu kalau dilihat dari sisi mikroskop itu akan kelihatan utuh, ada kepalanya, ada badannya, ada ekornya gitu. Jadi kayak kecebong gitu tuh. Itu dia akan berenang. Nah, mortalitasnya atau pergerakannya itu gesit. Itu gesit itu. Jadi dia akan hidup. Nah, sperma itu bisa hidup sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Makanya kalau setelah berhubungan intim ya, sperma Anda itu akan hidup 3 hari di rahim perempuan. Nah, makanya bagi perempuan yang kena kista, kena miom itu rahimnya panas. Jadi cepat membunuh sperma. Nah, makanya untuk bisa sampai sperma itu membuahi sel telur, sperma itu harus gesit, satset, jos gitu. Jadi dia harus begitu. Jadi itu bab pelajaran tentang sperma. Itu luar biasa. Gitu ya. Jadi gitu. Makanya untuk sperma punya kualitas yang bagus, Anda makannya harus bagus. Jangan makannya banyak kerupuk, ciki-ciki, ya itu. Martabak, coklat, donat, nah itu mempengaruhi. Justru bagi laki-laki banyak makan kacang-kacangan, semangka, itu bagus banget semangka itu berair. Kemudian banyak ikan, daging merah, ya. Kurangi makan makanan gula. Nah, gula itu akan menghambat dan membuat kualitas sperma itu buruk. Alkohol, mentol ya, kalau ada yang suka ngerokok, rokoknya ada mentolnya, hindari itu karena itu memperburuk juga kualitas sperma. Nah itu jadi Anda jadi nggak jantan lagi gitu kalau bicara itu. Nah ini ilmu ya, maksudnya gitu. Makanya penting bagi ibu-ibu ya, suaminya dimasakin makan sayuran hijau semangkok, daun bayam misalnya, kacang tanah gitu, kacang almond, kacang macam-macam kacang-kacangan lah. Kacang hijau itu bagus banget, kacang merah itu bagus banget. Termasuk sering makan semangka. Jadi semangka itu dia salah satu makanan yang dia bagus banget untuk tingkat kualitas sperma laki-laki. Termasuk singkong. Nah ini kalau berkaitan singkong saya punya pengalaman. Jadi dulu saya waktu pas ngecek sperma itu, 3 bulan kemudian itu dicek lagi kan. Nah saya selama 3 bulan itu makan singkong. Itu luar biasa. Ketika makan singkong itu dicek lagi, itu jumlah spermanya yang tadi 98 juta itu jadi 265 juta. Itu kan banyak banget itu. Kental gitu ya, banyak banget itu. Jadi singkong itu pun bentuknya kan kayak kelamin laki-laki, maaf ya. Jadi ini untuk edukasi. Jadi kalau ilmu
naturopati ya, nah itu luar biasa. Direbus, digoreng, dikukus, singkong gitu ya. Nah itu kan murah meriah, itu banyak banget tuh. Makanya orang-orang dulu itu banyak anak mungkin makanya singkong gitu, makanya gaplek kan gitu ya. Tapi malah sehat spermanya gitu. Jadi masya Allah. Jadi makanan-makanan yang murah sebetulnya gitu loh untuk memperbaiki kualitas sperma. Jangan malah kita banyak makan mie instan, banyak makan apa namanya makan makanan yang manis, makan creamer itu yang akhirnya memperburuk gitu. Nah, salah satu juga untuk memperbaiki kualitas sperma itu adalah makanan atau bahan makanan yang rasanya pahit. Rasanya pahit ini ilmu. Seperti pasak bumi, purwaceng, ginseng, ataupun kopi. Kopi. Tapi untuk kopi jangan pakai gula, saudara. Jadi kopinya kopi yang pahit itu bagus untuk kualitas sperma juga. Tapi jangan berlebihan ya, sehari 3 gelas saja. Itu juga bagus. Tapi jangan pakai gula. Jadi kualitas kejantanan itu atau kualitas kesuburan itu salah satu dari sisi jenis makanan yang meningkatkan hormon testosteron itulah yang rasanya pahit. Catat ya, yang rasanya pahit. Gitu. Justru malah mengurangi kayak gula, creamer itu dikurangi. Karena itu malah bikin perut buncit gitu loh. Gitu ya, itu yang pertama. Jadi itu ya, jadi kita pahami dulu kesuburan dan kejantanan pada pria. Jadi subur dan jantan itu beda ya. Jadi kesuburan itu adalah kemampuan seorang pria atau laki-laki untuk menghasilkan sperma yang sehat. Yang sperma itu dapat membuahi sel telur. Nah, sperma itu mencakup banyaknya, kuantitas, kualitasnya, seperti apa, bagus atau tidak, dan pergerakannya, mortalitas. Nah, sementara kejantanan pada pria itu merujuk kepada kapasitas fisik atau tenaga kita dalam berhubungan secara seksual. Jadi nggak gampang lemes gitu loh. Nah, itu jadi kalau kesuburan itu spermanya bagus, kalau kejantanan itu performanya bagus. Kayak gitu. Nah, di Asbo kita juga punya ramuan ya, ramuan-ramuan. Ya, nanti setelah ini Hendri harus minum tuh 1 gelas gitu ya. Biar apa? Biar kapasitas fisiknya secara emosional pria berhubungan seksual itu apa kemampuan ereksi ya, libido lah. Itu bagus sehingga bisa apa namanya jantan. Artinya tidak mengalami ED gitu, ejakulasi dini. Ya ini penting gitu. Nah, ini penting ya. Kenapa? Karena 40% ya ini fakta penting ya. Masalah kesuburan pada pasangan itu disebabkan oleh pria. Itu. Kenapa? Karena kejantan itu bukan hanya apa namanya tentang performa seksual aja, tetapi juga kesehatan emosional, fisik serta keseluruhannya. Karena kadang-kadang mungkin pria itu kan udah capek kerja, stres segala macam gitu. Makanya penting ya untuk memahami. Itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan disampaikan. Lanjut, Mas Hendri. Nah, ini ya ada beberapa bagian tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Ya, jadi bagian-bagian ya ini secara anatomi ya. Jadi ada fungsi ya. Fungsi-fungsi dalam apa namanya? Alat kelamin atau organ reproduksi laki-laki yang menghasilkan sperma dan kemudian menyalurkan ke dalam tubuh perempuan. Ini bahasa-bahasanya bahasa Latin ya. Ada vas deferens tuh, dia merupakan saluran pengangkut sperma ya, di pengangkut sperma. Jadi gitu. Jadi kita harus apa namanya ngerti ya. Jadi ada namanya testis ya. Testis itu bagi apa namanya di bawah alat kelamin itu. Dia fungsinya adalah untuk menghasilkan sperma. Gitu. Dan juga hormon testosteron. Tetapi testis ini berhubungan dengan perut. Kalau perut Anda buncit, kalau perut Anda itu bermasalah, kualitas daripada hormon dan juga sperma itu juga akan bermasalah. Gitu. Makanya yang namanya testis itu kadang-kadang bisa istilahnya ada turun bero itu kan, apa namanya kayak usus bisa jatuh ke bawah gitu. Jadi bisa membengkak gitu. Ya, itu yang memproduksi sperma dan hormon. Yang kedua ada penis ya. Jadi ini alat untuk ejakulasi sperma ke dalam sistem. Jadi untuk penetrasi ke dalam kelamin perempuan. Jadi dia fungsinya mengantarkan sperma. Itu penis itu. Jadi ini Masya Allah tuh Allah merancang satu sistem reproduksi pada laki-laki. Ini luar biasa. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian juga ada ini ya apa vesikula seminalis ya. Ini produksi cairan seminal gitu. Termasuk ada kelenjar prostat ya.
Ini juga menghasilkan cairan yang mendukung pergerakan sperma. Jadi kalau ada orang yang bermasalah dengan prostat, artinya terjadi pengkristalan, nah itu salah satu masalah yang dialami oleh laki-laki biasanya yang paruh bayi yang udah sepuh gitu. Kenapa? Karena memang tingkat aktivitas seksualnya mungkin berkurang sehingga terjadi yang namanya pengkristalan apa namanya kelenjar prostat gitu. Kemudian ada namanya kelenjar Cooper ya. Nah ini produksi cairan untuk praejakulasi atau pelumas. Termasuk juga ada epidermis ya, tempat penyimpanan sperma sebelum ejakulasi. Nah ini beberapa tentang bagan sistem daripada reproduksi laki-laki. Ini masalah luar biasa. Nah peran hormon testosteron itu ini merupakan hormon utama pria yang bertanggung jawab atas libido, atas gairah, atas produksi sperma dan juga karakteristik fisik pria. Makanya ini kaitannya sama perut. Gitu ya, insya Allah. Lanjut, Mas Hendri. Nah, ini ya, teman-teman sekalian, ini ada beberapa masalah kesuburan dan kejantanan pada pria. Yang pertama salah satunya ya, ini tadi sudah saya paparkan tentang apa namanya, apa itu kesuburan, apa itu kejantanan, dan bagaimana bagian daripada organ reproduksi ya secara sistem. Nah, selanjutnya adalah masalah-masalah atau masalah-masalah yang seringkali ya itu mempengaruhi kesuburan dan kejantanan pada laki-laki atau pada pria. Yang pertama itu ada disfungsi ereksi, DE ya. Apa itu disfungsi ereksi? Jadi disfungsi ereksi itu merupakan ketidakmampuan mempertahankan ereksi yang cukup lama saat berhubungan seksual. Nah, penyebabnya biasanya gaya hidup yang buruk, ya, stres atau penyakit apa namanya metabolik, ya seperti diabetes atau penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung, ya gitu. Yang kedua adalah ada namanya ejakulasi dini atau EDI. Ya. Ejakulasi itu apa? Itu terlalu cepat ya. Jadi biasanya ejakulasi itu terjadi ketika terlalu cepat sebelum atau setelah penetrasi itu keluar gitu spermanya. Nah penyebabnya itu biasanya kecemasan, stres ya, atau ketidakseimbangan hormon pada laki-laki. Jadi laki-laki pun bisa mengalami ketidakseimbangan hormon gitu. Makanya penting sebenarnya untuk jangan terlalu sering bergadang ya. Kemudian yang ketiga adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan kejantanan dan kesuburan pada pria itu adalah varikokel. Jadi varikokel itu adalah ada pembesaran vena ya, jadi pembuluh darah itu di dalam skortum ya yang dapat mempengaruhi produksi sperma. Jadi ini ada di dalam testis ya, di telurnya gitu ya. Jadi ya, ada masalah itu. Dan ini akan mempengaruhi daripada produksi sperma. Penyebabnya salah satunya itu adalah karena ada peningkatan tekanan dalam rongga perut. Nah, ini kaitannya sama perut. Kalau bicara testis tadi ya, yang memproduksi testosteron dan juga sperma itu kaitannya sama perut. Gitu. Seperti apa? Sembelit. Hati-hati ya, kalau ada sering sembelit, ada mengejan, gitu ya misalnya ya. Nah, itu kadang-kadang bisa menimbulkan varikokel pada testis. Jadi pastikan Anda nggak sembelit. Nah, Anda bisa mengambil asbotedetok. Jadi ada di Asbo itu herbal untuk mengatasi sembelit yang namanya Asbotedetok ini. Jadi ini kita rancang untuk salah satunya adalah kesuburan juga. Karena ketika Anda nggak sembelit, maka fungsi daripada testis itu akan maksimal sehingga bisa mencegah varikokel. Gitu ya. Dan ini juga ketika Anda sembelit itu akan menghalangi ya aliran darah ke dalam vena testis. Makanya salah satu syarat biar jantan ya, biar libidonya bagus itu adalah aliran darah yang banyak mengalir ke organ reproduksi. Gitu. Poin yang keempat adalah ada penurunan libido atau lemak syahwat. Nah, letih, letoy, lemas itu biasanya gitu ya. Biasanya indikasinya tuh berkurangnya minat atau hasrat seksual. Penyebabnya bisa gaya hidup yang tidak sehat, makan makanan yang banyak mengandung pemanis buatan, krimer ya, kemudian alkohol, stres ataupun faktor-faktor fisik yang lain, kelelahan. Gitu. Kemudian yang kelima, masalah yang berkaitan dengan kesuburan dan kejantanan itu adalah hipogonadisme ya. Jadi kondisi di mana testis itu tidak bisa memproduksi hormon testosteron. Sehingga ini dapat menyebabkan penurunan libido. Juga disfungsi ereksi dan gejala lain seperti kelelahan dan penurunan massa otot. Nah, jadi kayak penuaan dini gitu. Jadi ini juga berkaitan dengan nanti kualitas spermanya itu terlalu bening, apa namanya, cair gitu, tidak kental. Atau yang keenam, masalah-masalah yang terjadi pada pria berkaitan dengan kesuburan itu ada namanya
oligospermia ya, di mana masalah ini biasanya kalau dicek di laboratorium itu jumlah sperma itu rendah. Penyebabnya itu karena ada ketidakseimbangan hormon ya, seperti rendahnya kadar testosteron ya, yang tadi diproduksi tektis, atau masalah dengan hormon yang sifatnya hipofisis ya, di mana kelemahannya itu ada di testis. Ya, biasanya oligospermania itu karena perut terlalu buncit biasanya, atau terlalu menimbun lemak gitu, itu juga mempengaruhi. Biasanya orang-orang yang agak sedikit obesitas. Gitu. Atau yang nomor 7 adalah azospermia. Gitu. Jadi azospermia itu apa? Ini masalah pada laki-laki yang mempengaruhi kesuburan. Gitu. Jadi di mana kualitas sperma ya itu cair gitu loh. Jadi tidak ada sel yang bisa membuahi sel telurnya. Gitu. Tidak ada spermanya. Jadi hanya cairan bening aja gitu loh. Nggak kental gitu. Nah penyebabnya biasanya karena ada masalah medis ya. Ada mungkin ada kanker atau ada tumor gitu. Atau ada faktor-faktor biasanya alkohol ya, gaya hidup, merokok gitu. Atau masalah-masalah yang terjadi pada kesuburan dan kejantanan itu adalah astenospermia. Ini yang ke-8. Di mana asteno itu adalah rendahnya pergerakan. Jadi spermanya nggak gerak, diem aja gitu loh. Ya, ketika membuahi gitu. Makanya pentingnya pergerakan sperma itu atau mortalitas itu daripada sperma. Nah, penyebabnya biasanya adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan gaya hidup ya, merokok atau narkoba gitu, atau juga minuman keras gitu, ataupun makanan-makanan yang tidak sehat. Kemudian juga yang poin ke-9, masalah-masalah yang terjadi pada kejantanan pria atau kesuburan itu adalah teratosperma. Ya, jadi teratosperma itu biasanya berupa abnormal ya bentuk spermanya. Artinya spermanya secara morfologis, secara bentuknya itu tidak utuh. Bisa juga nggak ada kepalanya, nggak ada ekornya gitu. Jadi ada kerusakan. Nah, yang terakhir itu adalah ada namanya oligo. Jadi oligo astenoteratoz spermatozoa. Jadi apa spermatomi. Jadi dia itu adalah kombinasi dari 3, yaitu dari oligospermia, azospermia, asteno dan teratospermia. Jadi dikombinasikan. Jadi udah komplikasi. Nah, biasanya ini adalah orang-orang yang apa namanya punya masalah dengan gaya hidup ya, gaya hidup dan juga fisik gitu. Nah biasanya yang berkaitan itu biasanya orangnya agak obes banget, gendut banget, gede banget, ya gitu. Jadi ini kaitannya sama itu karena gaya hidup yang tidak sehat. Gitu. Next. Nah ini saya coba untuk terangkan beberapa faktor juga yang mempengaruhi kesuburan dan kejantanan pada pria, gitu ya. Jadi yang pertama memang tadi sudah saya singgung di depan ada faktor pola makan yang buruk. Jadi asupan makanan yang gizinya kurang baik dalam tubuh itu juga akan mempengaruhi produksi sperma, ya, dan juga mempengaruhi hormon testosteron. Jadi pentingnya kita memasukkan makanan-makanan yang juga mengandung nutrisi penting seperti zinc, selenium, vitamin, ya gitu. Itu secara pola makan ya. Makanya nanti mungkin akan saya kasihkan beberapa tips gitu. Kemudian ada faktor-faktor yang secara psikologis ya, secara mental, secara pikiran, psikologis. Bisa juga karena cemas yang berlebihan ataupun stres ya. Nah, ini akan menghambat libido dan juga akan menghambat ereksi dan kualitas sperma. Ya juga itu penting untuk kita pahami. Kemudian faktor lingkungan bagi teman-teman yang mungkin kerja di satu perusahaan atau di tambang atau dimanapun ya, kadang-kadang terpapar bahan kimia itu atau di pertanian misalnya ya ada paparan pestisida itu juga akan mempengaruhi ya terhadap kesuburan dan kejantanan pada pria. Termasuk bahan kimia industri ya chemical itu ya, yang kemudian terjadi di pabrik misalnya itu. Makanya harus safety itu. Dan juga polutan, polusi udara hari ini kan akhir-akhir ini panas sekali bahkan kan gitu. Jadi polusi itu. Dan ini dapat merusak sperma ya. Atau radiasi ya, paparan radiasi dalam dosis tinggi dapat juga merusak DNA sperma. Ini faktor lingkungan. Kemudian faktor kesehatan ya, seperti diabetes ya. Biasanya orang-orang diabetes juga ada masalah di sini ya, berkaitan dengan nanti masalahnya ejakulasi dini ataupun kelemahan daripada syahwat atau seksual. Hipertensi, infeksi ya, bekas operasi mungkin itu ada juga masalah hormon yang dampak negatif gitu. Ini faktor-faktor medis biasanya. Makanya penting ya
Makanya bagi orang-orang yang punya masalah diabetes segala macam itu ada treatmentnya pakai herba racikan dan itu butuh waktu ya karena minimal 6 bulan sampai 9 bulan itu gitu ya. Makanya yang Aspo buatkan itu bukan hanya obat kuat tapi herbal untuk memperbaiki kesehatan gitu. Kemudian faktor daripada gaya hidup ya. Nah, faktor daripada gaya hidup itu juga mampu untuk mempengaruhi kesuburan dan juga kejantanan pada pria atau laki-laki. Salah satunya ngerokok nih, siapa yang ngerokok ya. Apalagi rokoknya mentol kan gitu ya. Kemudian konsumsi alkohol yang berlebihan ya, itu kan haram ya dalam Islam itu. Itu kurang tidur, bergadang juga itu membuat kualitas kesuburan kita jadi berkurang. Atau aktivitas fisik yang kurang ya. Artinya kurang olahraga, banyak mager gitu loh. Itu juga akan mempengaruhi. Ya makanya bagi Anda yang suka olahraga itu bagus. Renang, jalan kaki, ya, main sepak bola, ya, jogging itu dirutinkan. Atau aktivitas fisiknya berlebihan, itu juga bisa masalah. Itu kan gaya hidup ya. Ada yang kekurangan gerak bermasalah, ada yang kelebihan gerak bermasalah juga. Seperti atlet ya, itu juga bisa bermasalah. Atau juga obesitas ya. Obesitas itu salah satu gaya hidup juga yang tadi saya singgung. Itu juga dapat merusak kesuburan dan fungsi kerja organ-organ seksual atau organ-organ reproduksi. Nah, yang terakhir itu faktor fisik ya. Faktor fisik itu biasanya karena usia ya, yang sehingga ketika usianya bertambah maka kualitas sperma cenderung menurun ya seiring bertambahnya usia. Tapi perlu dipahami ya, laki-laki itu sebenarnya sampai umur 60 tahun kalau dia tetap sehat, nggak ada diabetes, nggak ada hipertensi, itu kualitas spermanya masih bisa untuk membuahi. Ya, masih bisa untuk membuahi. Kalau perempuan itu usia subur itu 12 tahun sampai 50 tahun. Gitu ya. Next materinya. Nah, ini beberapa penanganan masalah kesuburan dan kecantikan. Jadi kita coba sampaikan beberapa. Yang pertama itu adalah perlunya pola makan yang sehat, pola makan yang seimbang. Karena apa? Karena sebetulnya apa yang sering saya sampaikan di Asbo ini bahwa obat di masa depan itu ya nutrisi, ya apa yang kita makan. Jadi jadikan apa yang kita makan itu sebagai obat kita. Sebelum obat itu menjadi makanan kita gitu. Jadi makanya kalau kita makan itu membawa pemahaman makan makanan itu yang bernutrisi, yang bergizi gitu. Seperti makan wortel, makan kunyit, makan jahe, makan kelor itu kan juga punya nutrisi yang luar biasa. Jadi banyakkan makanan hidup, makanan real, makanan yang Allah ciptakan melalui tangan para petani dan peternak masih kelihatan bentuk aslinya. Jadi kalau makan jeruk kelihatan jeruk, jangan jus jeruk gitu ya. Kalau mau makan apel yang utuh jangan jadi keripik apel gitu. Jadi makan makanan. Kenapa ini pola makan ini penting? Karena nutrisi yang seimbang itu biasanya banyak di sayur-sayuran yang warna hijau, warna oranye, warna ungu. Nah, itu kan kaya akan antioksidan, itu bagus banget. Kaya akan mineral seperti zinc, selenium gitu ya. Dan vitamin D juga. Itu bagus banget kan, bagi tubuh kita, terutama untuk kesuburan laki-laki. Jadi untuk pembentukan sperma. Kan gitu. Makanya kan ada makanan ya seperti kayak kecambah, seperti kayak kacang-kacangan, semangka, daging-daging merah itu bagus banget bagi laki-laki untuk menunjang kesuburan. Ya. Gitu. Jadi gitu. Jadi ini dan juga hindari makanan yang tinggi gula tambahan ya, gula pasir itu ataupun sirup gitu. Atau tinggi lemak ya, tinggi kolesterol lah itu kurangi. Gitu. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Nah ini pentingnya olahraga untuk apa? Untuk menjaga berat badan yang ideal. Sehingga ketika kita bergerak rutin, ketika kita gerak itu kita memastikan darah itu mengalir dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi pentingnya jalan kaki. Hanya 1 jam misalnya keliling kompleks itu penting. Kenapa? Karena ini juga untuk penanganan terhadap masalah-masalah kesuburan. Mengurangi ya. Jadi bagi teman-teman yang program hamil, saya sarankan sering jalan kaki. Sering jalan kaki. Jadi gitu. Jaga berat badan Anda ideal, perutnya jangan sampai buncit. Makanya minum asbote detox ya, biar perutnya nggak buncit. Itu biar sehat. Biar mengatur hormon. Terutama hormon testosteron yang nanti kaitannya antara testis dengan perut itu sangat berkaitan. Nah ini bisa kita sering olahraga, bisa renang, lari, ataupun jalan kaki. Intinya bagaimana kita bisa meningkatkan aliran darah ke dalam organ reproduksi. Itu ya. Itu sehingga produksi hormon testosteronnya meningkat. Itu. Yang ketiga adalah manajemen stres ya. Jadi saya paham mungkin kita banyak masalah, banyak pikiran, tapi perlu di manajemen itu. Jadi bagaimana kita memanajemen stres yang namanya kodo atau peristiwa ya udah sebagai peristiwa saja kan itu, nggak perlu kemudian terus-terusan dihidupkan itu ya. Itu. Dan ini penting juga untuk kita sejenak untuk relaksasi ya.
Makanya penting tuh ngopi ya, ngopi yang tanpa gula itu biar kita rileks, itu minum teh gitu ya. Ataupun berdoa ya, tahajud itu, sholat duha juga itu. Dan tidurnya cukup ya. Jadi jangan sampai bergadang. Jadi untuk menjaga kesehatan mental itu tidurnya jangan bergadang. Tidurnya kalau bisa di bawah jam 11 malam. Jangan di atas jam 11 malam. Nah, yang keempat itu adalah bagaimana untuk penanganan terhadap masalah seksual adalah perlu dukungan, terutama emosional. Ya, jadi pentingnya terbuka secara terbuka ya kepada pasangan Anda untuk saling percaya, saling memahami masalah yang dihadapi. Jadi jangan saling menyalahkan. Ya, ini pentingnya secara emosional. Kemudian juga ada yang namanya herbal dan suplemen untuk mengatasinya. Makanya di ASBO itu ada herbal racikan khusus untuk mengatasi masalah tadi, masalah-masalah sperma, masalah kejantanan, masalah kesuburan, masalah untuk program hamil ya. Itu kami bisa meracikan herbal itu. Jadi untuk mengatasi masalah itu. Tapi perlu waktu ya, minimal 3 sampai 6 bulan sampai 9 bulan. Karena apa? Karena perlu diperbaiki ya. Jadi kalau di ASBO itu kita ada namanya 3 tahap ya. Yang pertama cleansing, pembersihan dulu ya organ-organ itu. Kemudian yang kedua adalah repairing, diperbaiki. Yang ketiga maintenance. Jadi 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga. Itu menggunakan treatment herbal. Jadi di ASBO ada terapi herbal untuk alternatif ya. Termasuk juga mungkin bisa ada akupuntur, berbekam, mandi apa namanya pakai gaharu ya. Kita ada gaharu untuk relaksasi ya. Jadi gaharu untuk relaksasi. Jadi ini luar biasa. Jadi nggak perlu pakai yang kimia, pakai yang herbal ya. Termasuk untuk meningkatkan vitalitas dan begitu. Itu tinggal nanti teman-teman konsultasikan aja gratis. Nanti bisa apa namanya japri di WA ataupun nanti bisa bertanya di forum ini ya atau komen di bawah ini. Lanjut. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Jadi ini materinya saya sampaikan sudah 1 jam ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, teman-teman bisa menyimak dan mudah-mudahan ini menjadi satu kajian kita bersama. Mudah-mudahan teman-teman yang berjuang lagi program hamil segera Allah berikan kemudahan, berikan pertolongan. Ketika teman-teman lagi berjuang untuk sehat, Allah berikan kesembuhan ya, dengan tidak meninggalkan rasa sakit. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Ini salah satu contoh racikan herbal di ASPO yang kita ramu dari ratusan herbal untuk menemani hidup kita, untuk kita treatment. Jadi kita perlu usaha, perlu ikhtiar semaksimal mungkin sebagai bagian daripada amal kita untuk menjemput daripada rezeki dan juga berkah daripada Allah SWT. Mungkin itu Mas Hendri, saya kembalikan ke host, ke MC. Mudah-mudahan ada yang banyak diskusi sehingga kita bisa selesaikan kelas ini untuk edukasi teman-teman. Insya Allah, monggo. Baik, siap. Terima kasih Ustadz Bayu atas pemaparannya. Masya Allah ya, Bapak Ibu semua, teman-teman. Jadi, eh, memang kalau misalnya kita apa melihat suatu penyakit, kemudian kita mengalami gejala dan sebagainya, eh, yang paling bagus dan paling eh, mumpuni ataupun menurut berkualitas itu ya kemudian kita melihat itu secara keseluruhan ya tidak hanya melihat kepada simptomnya kemudian instannya apa ya diminumin apa kayak gitu kan kan sekarang kan memang marketnya kan seperti itu ya kita lagi mengalami gejala apa tapi kemudian butuh yang cepat-cepat kayak gitu akhirnya ya nggak terselesaikan secara total. Artinya apa? Kemudian ya masih meninggalkan residu ataupun hanya sekedar sebatas dikit-dikit aja yang kemudian teratasi. Nah, ini kita Bapak Ibu semua, teman-teman, kita masuk ya dalam sesi tanya jawab ya. Mungkin kami persilahkan buat Bapak Ibu yang mau bertanya ya. 4 orang pertama ya 2 orang mungkin bisa on cam dan juga bertanya secara langsung dan juga nanti 2 pertanyaan kita ambil dari sesi atau di kolom komentar. Nah, mungkin mungkin bisa dimulai ya, Bapak Ibu ya. Untuk pertanyaan eh, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih Ustadz nih. Ya, sambil dibaca dulu Pak. Oke. Berarti kita mulai dengan apa yang di kolom chat dulu ya Ustadz. Atau Baik. Pak Erwin Ngapak mungkin mau bertanya itu. Oh, udah. Oh ya, bagi yang ingin bertanya secara langsung bisa untuk klik di eh, raise hand gitu ya. Jadi diacungkan tangannya di Zoom-nya biar kemudian bisa kita pantau siapa yang hendak bertanya seperti itu. Oke. Mungkin tadi Bang Kak Erwin Ngapak jadi bertanya.
Silakan, Kak Erwin. Oh, udah on cam. Jadi bertanya betul. Lain dulu mungkin. Tadi yang dibacain dulu aja, Mas. Oke, baik, siap. Kalau misal belum ada pertanyaan dari Kak Erwin, nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu. Ini ada. Ini saya langsung jawab aja Ustaz ya. Ya, Ada ya, ya. rekaman zoomnya, ada insya Allah ya. Nanti kita akan share di YouTube juga. Nanti bisa ditonton ulang seperti itu dari awal. Nah, kemudian eh, dari Bapak Ali, ini saat konsumsi singkongnya bagaimana saat direbus atau digoreng jadi tape? Monggo Ustaz. Ya, teman-teman sekalian. Jadi bagi laki-laki ini laki-laki ya, tapi perempuan pun nggak apa-apa ini. Jadi jangan semangat berhubungan saja gitu. Tapi pastikan kualitas spermanya itu berkualitas. Karena bukti Anda jantan itu kualitas spermanya itu berkualitas. Jadi tidak cair gitu ya, tidak terlalu kental itu, jumlahnya juga tidak terlalu sedikit itu. Nah, salah satu herbal yang kemudian bisa menjadi makanan dan itu sangat murah itu singkong. Jadi singkong dan kopi. Tapi kopinya jangan pakai gula, teman-teman sekalian. Jadi makanya di Aspo kan kita ada jualan kopi gitu, kopi robusta itu. Kopinya robusta ya. Kenapa? Ini ilmu ya, ilmu setelah saya belajar herbal puluhan tahun itu, rasa pahit itu, catat ya, rasa pahit itu meningkatkan kualitas hormon testosteron di dalam tubuh kita. Hormon testosteron itu diproduksi di mana? Di telurnya panjenengan itu loh. Telur, paham ya? Nah, itu bukan cuman telur-teloran semata, tetapi itu memproduksi sperma. Dan telur itu hubungannya dengan perut. Kalau Anda sembelit, BAB-nya keras, produksi sperma pun kurang bagus. Makanya salah satu untuk memperbaiki adalah makan singkong itu. Singkong itu direbus, jangan yang jadi tape. Bisa direbus, bisa digoreng. Ya. Nah, makanya sambil ngopi jangan pakai gula. Bukan kopi sasetan loh ya, kopi asli kopi gitu loh. Kopi kampung lah, kopi yang kopi gitu loh. Jangan kopi sasetan. Karena salah satu faktor yang membuat kualitas sperma buruk itulah kopi-kopi instan, creamer, susu gitu loh. Ini ilmu ya. Jadi ada pada makanan yang pahit-pahit, teman-teman kalau mau nyoba misalnya pasak bumi, purwaceng itu rasanya pahit gitu. Mahoni atau ya mahoni ya, bijinya itu pahit itu. Tapi yang pahit itu termasuk pare ya, paria itu pare. Itu atau daun pepaya itu ya, itu mampu membantu untuk ya memproduksi kualitas sperma yang bagus. Nah, kalau teman-teman mau treatment, teman-teman bisa pakai herba racikan. Karena di sini ada 2 poin. Poin pertama itu Anda subur, subur itu kualitas sperma. Poin yang kedua Anda jantan, yaitu tenaganya jos keras gitu loh, kayak batu gitu loh. Nah itu perlu perlu apa konsultasi. Maksudnya ini bisa nanti kalau teman-teman malu japri lah ya hal-hal seperti ini. Tapi ini ilmu loh. Ini ilmu. Bahagianya Anda itu menjadi laki-laki itu subur dan jantan begitu. Ya enggak? Nah, itu. Jadi jangan makannya jadi tape, tapi telurnya bisa direbus. Kalau saran saya direbus sambil minum kopi hitam. Maksimal 3 gelas ya sehari ya kopinya. Jangan pakai gula, jangan susu. Nah, kalau lebih lagi, teman-teman bisa treatment pakai herba racikan yang Aspo ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah. Oke, insya Allah. Yaitu oke, itu Bapak Ali ya. Jadi direbus lebih bagus, tapi juga digoreng juga bisa, tapi jangan kemudian jangan jadi tape seperti itu. Nah, ditambah dengan kopi pahit. Sudah kehidupan pahit, tambah pahit. Tapi insya Allah pahitnya itu bagus buat kesehatan ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya, Sat. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ini sebenarnya ada dari Ibu Supriyanto. Tadi sudah mau bertanya, cuman kok belum ada pertanyaannya. Apakah mau langsung open mic, Pak? Mungkin Boleh, boleh, monggo. ya. Bapak Abu Supriyanto masih ada? Mungkin bisa dibuka mic-nya, Pak. Nah, ada di sini. Oke. Mungkin kalau misal sudah siap untuk bertanya nanti langsung di raise hand aja, Pak, atau mungkin langsung buka untuk mic-nya. Nanti kalau misal pas kita masih baca pertanyaan. Kalau misal masih belum siap, kita akan coba baca untuk dari apa chat dulu ya. Gitu. Nah, kemudian dari Bapak Abu Fatih, Ustaz.
Apa Ya, saja produk ASBO untuk meningkatkan kesehatan dan stamina kejantanan pria? Dan bisa diperoleh di mana? Apakah ada di online shop? ya untuk masalah itu kejantanan biar apa namanya kuat gitu ya, keras gitu ya, nggak lembek. Itu kita ada herba racikan khusus. Gitu. Ada herba racikan khusus yang udah kita racik ya, udah kita bikin kayak minuman lah gitu, biar enak lah. Gitu. Kalau apa namanya ada minum jamu itu kan ada pahit. Cuman itu kan kita tambahkan gula aren gitu, yang kita open gitu. Jadi sudah tinggal minum itu. Itu fungsi salah satunya untuk kualitas spermanya biar bagus. Yang kedua adalah untuk daripada testis itu keras gitu. Jadi gitu, kejantanan lah. Itu kita bisa nanti Bapak bisa dapatkan di Shopee kita ya. Atau nanti tanya ke admin kita di sini gitu. Nanti bisa dapatkan di Aspo official di Shopee ada ataupun juga Japri di nomor admin insya Allah. Jadi gitu. Nah, kalau ada yang lagi berjuang untuk punya momongan yang belum punya anak ya nanti konsultasikan ya biar nanti apa namanya kita pandu gitu. Karena syarat kehamilan itu ada tiga ya. Syarat kehamilan itu ada tiga. Dua di perempuan, satu di laki-laki. Dua di perempuan, satu perempuan itu organ reproduksinya sehat, tidak ada kista, tidak ada miom, itu harus dicek makanya. Yang kedua kualitas sel telurnya itu harus matang, bisa dibuahi. Jadi nah itu dilihat untuk kualitas sel telur itu dari haidnya. Kalau haidnya nggak lancar, itu sel telur bermasalah. Maka biasanya indikasinya bagi perempuan itu rambutnya rontok banget apa enggak. Kalau rambutnya rontok banget, itu ada masalah di sel telur. Atau ini bagi perempuan kok kayak ada kumis-kumis tipis di sini, lah itu ada masalah di hormonal. Bisa kelihatan itu. Nah, jadi gitu. Makanya itu. Lah satu di laki-laki yaitu kualitas sperma. Jadi kalau tiga-tiganya itu ada, lah tinggal ikhtiar aja waktu berhubungannya sama apa namanya performan kejantanannya. Nah, nanti teman-teman bisa pakai herbal racikan khusus laki-laki. Insya Allah bisa nanti japri di admin ataupun dapatkan di Aspo official ya store ya di Shopee insya Allah. Baik. Ya, gitu ya Bapak Abu Fatih. Jadi insya Allah nanti bisa langsung konsultasi kepada admin. Nanti di nomor yang sudah tertera tadi atau mungkin nanti di akhir nanti akan kita bacakan ulang dan juga kita kirimkan di kolom chat seperti itu. Atau bisa juga langsung ke online shop kita di Shopee ya, di akun Asbo Official Store. Seperti itu. Baik, uh, ini udah ada tadi sudah ada dua penanya yang kita bacakan dari kolom chat. Mungkin dari Bapak Ibu yang hendak bertanya secara langsung, nggih, bisa open mic dan juga bisa mungkin bisa on cam. Kalau misal nggak bisa on cam, bisa open mic langsung juga boleh. Silakan bisa di raise hand ataupun langsung di open mic seperti itu. Ya, oke. Ini sebenarnya banyak yang di konsep aja kita. Mungkin sambil nanti Bapak Ibu yang udah siap untuk bertanya secara langsung bisa langsung respon langsung. Jadi kita bisa dahulukan setelah apa jawaban dari Ustadz. Baik, dari Ibu Trianingsih, Avansat, apakah pria yang menderita varikokel terus ada gangguan prostat ini masih berhubungan? Maksudnya masih berhubungan. Jadi gini, kalau ada varikokel ya, varikokel dulu ya. Varikokel itu testisnya, telurnya itu biasanya tuh bisa kondor istilahnya ya, membengkak. Itu faktor yang membuat varikokel itu salah satu sembelit. Sembelit. Maka kalau Anda sembelit misalnya ketika BAB mengejan gitu ya, itu bisa membuat varikokel. Membuat testis itu nanti karena masalah sperma itu bagi laki-laki itu berhubungan dengan masalah perut. Makanya salah satunya kalau kita mau lihat laki-laki yang subur itu yang perutnya jangan terlalu buncit. Gitu. Ya makanya kalau anak-anak bujang itu kan masih perutnya rata kan itu kan. Wah, itu masih subur banget biasanya. Kenapa? Karena perut buncit itu juga faktornya salah satunya hormon testosteron dalam laki-laki. Gitu ya. Jadi berkurangnya produksi hormon testosteron. Nah, makanya hormon testosteron itu yang memproduksi itu adalah testisnya. Testisnya ya bijinya gitu ya itu yang tapi itu ada salurannya dari perut gitu makanya pastikan Anda nggak sembelit pastikan Anda biar nggak sembelit banyak makan pepaya banyak makan sayuran begitu sayuran hijau itu atau kalau udah parah banget Anda bisa minum asbote detox ini ya ini untuk mengatasi sembelit sehingga apa ketika Anda mengejan itu tidak terjadi varikokel
atau tidak terjadi wasir, itu yang pertama. Nah, kalau berkaitan dengan prostat bagi laki-laki itu, laki-laki yang ini ilmu ya, laki-laki yang kurang sering berhubungan itu bisa memicu prostat. Makanya bagi para bapak-bapak di atas 50 tahun ya minimal seminggu sekali atau sebulan 2 kali biar nggak kena prostat. Karena ketika terjadi prostat itu terjadi yang namanya di kelenjar prostatnya itu dia mengering, dia mengkristal. Maka ini saya sarankan buat bapak-bapak ya, sering makan tomat, tapi tomatnya itu direndam air panas dulu. Ya, jangan tomat mentah gitu. Makanya biasanya tomatnya dimasukkan ketika di sop itu, tapi jangan kematangan. Jadi direndam aja sekitar 5 sampai 10 menit, diangkat, jangan sampai meledrek ya. Nah, itu untuk menjaga prostat. Itu tomat, ya. Tapi bisa memicu prostat itu kalau jarang berhubungan intim. Ini ilmu. Makanya bisa memicu namanya prostat gitu. Makanya ini penting ya. Ini kaitannya kalau prostat tadi. Nah, kalau varikokel kaitannya sama sembelit. Nah, jadi pastikan makanya sehat gitu ya. Kalau teman-teman mau ada treatment untuk ngatasin prostat atau ngatasin varikokel bisa konsultasikan Kaspo. Nanti kita bisa resepkan herbal. Kalau teman-teman nggak mau repot-repot, kita bisa resepin herbal buat Anda sekalian biar sehat. Kenapa? Karena saya itu modal utama untuk kita beraktivitas. Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Lanjut Ustaz. Ya. Ini Bismillah, kalau usia 40-an masih suka mimpi basah itu kenapa Ustaz? Usia 40 Ustaz. Ya, sebetulnya mimpi basah itu secara psikologis itu tubuh itu sebetulnya produksi sperma itu berlebih dan harus dikeluarkan. Itu. Makanya tadi saya kalau mau ideal seminggu 2 kali lah minimal. Itu. Ya, Tapi Ustaz. ini jangan-jangan ini masih bujang apa jomblo atau gimana gitu. Nah, gitu. Jadi gitu ya, jadi gitu. Makanya eh, apa namanya? Aktivitas seksual itu sebetulnya salah satu hal yang sehat dan itu menyenangkan. Tapi di situ butuh yang namanya fisik kita tuh sehat dan kita prima gitu loh. Nah, makanya pentingnya menjaga kesehatan menjadi wajib itu di situ. Karena namanya nafkah batin salah satunya ya laki-laki ya itu. Itu ya. Jadi ini penting makanya kita jangan merusak diri kita, jangan merokok, jangan minum alkohol, jangan makan makanan yang tidak sehat, jangan terlalu banyak makan manis. Itu. Jadi banyakin makan makanan yang beragam. Jadi dalam 1 minggu coba makannya beragam, ada pepaya, ada daun singkong, itu lebih dari 30 jenis makanan. Itu bagus banget. Dan pastikan Anda tidak sembelit. Maka bisa minum Asbote Detox 2 hari sekali. Itu membantu untuk perut ini menormalkan hormon dalam tubuh. Insya Allah. Wah, begitu ya. Kak Ferry Kusnara. Jadi kalau misalnya mimpi basah itu perlu disalurkan. Ada yang hafal. Ya, Ustaz. Ini Ustaz, lanjutan dari Ibu Trianingsih. Kapan waktu yang baik untuk minum kopi? Waktu yang terbaik untuk minum kopi sebelum jam 5 sore. Jadi waktu yang terbaik pertama pagi ya di jam-jam 7 itu ya. Kemudian di jam-jam 11 siang dan di jam-jam 2 siang itu bagus. Nah, jangan kopi sasetan itu. Gitu ya. Tadi ada yang mau tanya, monggo Pak, silakan Pak, itu open mic ya. Oh sudah. Oh oke. Ya, Ustaz. Monggo kalau misalnya ada yang mau monggo open Pak, mic silakan. Diklik dulu Pak itu biar ada suaranya Pak. di unmute dulu. Oke, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, umur saya ini kan sekitar 54. Istri saya pernah meninggal 3 tahun yang lalu. Sudah 3 tahun tidak pernah berhubungan. Ini rencana mau nikah Ustaz. Masa. Cuman rencana mau menikah, cuman lemah, nggak ada gairah ini Ustaz. Kira-kira saya udah minum Azoba ini udah hampir sebulan. Cuman nggak ada reaksi. Gimana caranya nih Ustaz? Ya, Bapak tinggal di mana nih Pak? Pak siapa nih Pak? Di Maluku. Oke. Sebenarnya ini kita perlu waktu tuh 3 sampai 6 bulan.
3 sampai 6 bulan. Jadi sebulan pertama ini kan kita memberikan herbal untuk membantu Bapak melakukan cleansing dulu. Jadi melakukan cleansing dulu. Jadi biar apa namanya toksinnya di dalam organ itu bersih dulu. Baru nanti di bulan kedua, bulan ketiga berkanadut. Nanti kita racikan untuk ini karena kita pakai cara yang holistik, yang herbal, bukan zat kimia yang ditambahkan seperti kayak di obat kuat gitu. Tapi kita pengen Bapak itu sehat. Jadi kalau Bapak mau treatment itu maksimal 6 bulan. Jadi nanti dia tepat kita tambahkan beberapa herbal yang untuk menguatkan libido, yang untuk menguatkan daripada pembentukan produksi hormon di testisnya. Tapi perlu kita ketahui Pak, mungkin Bapak pernah cek ini nggak gula darahnya berapa, ada darah tinggi nggak? Saya diabetes memang. Ada diabetes. Pak, kalau ada diabetes memang butuh waktu itu Pak, karena faktor yang nggak bikin ada gairah itu ya masalah diabetesnya itu. Pernah dicek gula darahnya berapa Pak? Kemarin itu pernah sampai masuk rumah sakit itu sekitar 300-an. Ya, itu tinggi sekali ya. Ya, ya. Alhamdulillah dengan menjaga pola makan sekitar 100-an. Udah hampir Nanti Bapak banyak makan biji-bijian kacang-kacangan ya, kalau di Maluku pakainya minyak kelapa Pak ya, nanti lebih bagus lagi itu minyak kelapa. Malukunya mana Pak? Maluku mana Pak Bapak? Ambon, Ambon. Oh, Ambon ya. Oh. Kalau saya pernah ke Maluku Utara sama Ternate ya. Jadi, jauh. Cuman ada racikan minum, cuman ini saja Pak, satu aja. Herbal racikan aja Pak. Nanti Bapak konsultasi terus sama admin atau iya itu. Diminum rutin terus itu. Betul, betul. Itu baru bulan pertama ya Pak ya? Iya, baru sekitar 14 hari lah. Nah itu. Tapi di badan nanti gimana Pak? Udah agak enakan ya? Waduh, buang air terus. Ya, karena bulan pertama itu kita cleansing Pak, pembersihan dulu tubuh, darah. Jadi iya, sholat terganggu Pak. Kadang-kadang lagi sholat wajib, rata buang air berhenti dulu. Ya nggak apa-apa Pak. Yang keluar alhamdulillah kotoran Pak. Jadi ikhlas, harus ikhlas. Iya. Insya Allah. Iya Pak. Insyaallah, Pak. Kami doakan Pak, mudah-mudahan Bapak nanti bisa menikah lancar, banyak rezekinya. Kita nanti bantuin untuk ini apa treatmentnya pelan-pelan karena Bapak ini ada diabetes segala macam. Jadi ini perlu diatasi juga. Jadi herbalnya sebagai cleansing. Itu ya, Insya Allah itu Pak. Insya Allah Pak, Insya Allah. Makasih Pak Ustaz. Sama-sama Pak ya. Oh, mohon maaf tadi dengan Bapak siapa sebelumnya? Pak Iskandar. Oh, Pak Iskandar. Baik ya Pak. Turun Pak Iskandar. Jadi emang pengobatannya perlu holistik, harus secara menyeluruh ya Ustaz ya. Ya. Ya, hanya satu gejala yang muncul saja, tapi semuanya dari akar seperti itu. Nah, oke, kalau misal nanti untuk Bapak Ibu yang hendak bertanya secara langsung seperti Bapak Iskandar bisa raise hand ataupun open mic seperti itu. Nah, ini kita lanjut dulu untuk ke pertanyaan yang berada di kolom chat. Nah, ini lanjutan terkait kopi ini Ustaz. Apa Ustaz? Untuk kopi konsumsi per harian berapa gelas Ustaz? Untuk kopi per hari saya sarankan 3 gelas ya, 3 gelas. 3 gelas. Itu kopinya bukan kopi saset ya, bukan kopi saset ya, kopi yang merek-merek itu, tapi kopi asli kopi. Kalau teman-teman butuh kopi, hubungi Asbo. Kita punya kopi yang kualitas, yang petik merah, yang punya khasiat itu. Gitu. Oke. Baik. Kemudian dari Kak Ilham. Assalamualaikum, mohon bertanya Ustadz. Saya sudah coba racikan herbal tapi belum habis karena hampir 2 minggu dinas tidak terbawa racikannya dan coba berhubungan sepertinya masih biasa saja. Hanya di awal ereksi kuat baru foreplay sudah basah atau ada saran mohon maaf sebelumnya Ustadz. Nah, makanya kalau kasus kayak gini saya perlu tahu ya gula darahnya berapa, terus apa namanya tensi darahnya berapa. Karena darah itu misalkan tensinya ada hipertensi atau tidak, darah tinggi atau enggak, atau ada gula darahnya berapa, itu mempengaruhi banget.
Gitu. Makanya yang namanya treatment kita itu kan kita bukan obat kuat yang menggunakan kimia ya. Jadi kita menggunakan bahan-bahan seperti ginseng, purwaceng ya, pasak bumi itu butuh waktu. Butuh waktu. Makanya saran kami, Bapak nanti habisin dulu. Nanti setelah itu selama 1 sampai 6 bulan itu jangan ada jeda. Maksudnya jangan jeda itu jangan misalkan kita minum sebulan nanti 2 bulan berhenti jangan. Jadi kalau berhenti sehari 2 hari 3 hari nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian jedanya kok sebulan 2 bulan nggak minum lagi. Karena ini herbal Pak. Jadi herbal itu dia pelan-pelan dia merepairing. Cuman maunya kita kan maunya langsung mau genjot aja kan gitu kan. Cuman kita karena pakai bahan-bahan alami Pak. Jadi kita apa namanya memastikan aman itu memastikan aman dulu. Jadi gitu makanya Bapak lanjutkan terus minum terus ya. Pelan-pelan Pak. Yang namanya bangun ya yang namanya mau perbaiki itu butuh waktu. Nah, itu perlu dipahami dulu. Insya Allah. Insya Allah. Jadi ini ada kemarin waktu pas ada customer yang datang langsung ke kantor ya. Itu kan Hendri yang menemuin waktu itu. Ya, Itu gimana? memang Kodarullah tuh beliau itu memang sering pakai maksudnya obat kuat kayak gitu ya. Tapi ketika pas uh, ketemu sama itu saya sampaikan ya sekarang udah melemah kayak gitu loh. Mungkin uh, bisa dijelaskan juga Ustaz. Mungkin apakah itu efek samping ataupun hal lain mungkin gitu ya. Terkait tadi dia itu sering-sering di awal dulu kalau misal pakai obat kuat ya emang kuat, kuat bener kayak gitu. Tapi lama kelamaan makin kesini menurun kayak gitu vitalitasnya. Itu usianya berapa kemarin? Kemarin itu datang ke sini usia sekitar 45-an, Tat. Masih masih muda, masih kerja, masih apa mobile seperti itu. Ya, jadi pertama ya, kalau kita menggunakan obat kuat dan itu ada zat-zat kimia, itu salah satu yang akan bisa mempengaruhi, yang satu bisa bikin kecanduan, yang kedua itu ada gangguan kardiovaskuler atau jantung, masalahnya nanti jantung. Itu. Jadi bisa membuat hipertensi atau juga apa ini kan kayak Viagra gitu. Jadi itu. Makanya salah satu dampak buruknya itu bisa menyebabkan resiko serangan jantung dan merusak ginjal. Gitu ya jadi gitu. Nah, kalau terus-terusan pakai obat kuat kimia, nanti lama-kelamaan ereksinya itu jadi lebih parah lagi. Jadi lemah syahwatnya. Kalau nggak pakai itu harus dikasih dosis yang lebih tinggi lagi, nanti merusak liver. Makanya yang Asbo ajak itu pengobatannya itu holistik. Jadi kita membagi jadi 3 tahap. 3 bulan pertama sebenarnya melakukan cleansing dulu, pembersihan organ-organnya yang karena residu obat kuat, kimia segala macam toksin. 3 bulan kedua repairing, jadi herbal itu kita berikan untuk repair, itu melakukan regenerasi sel, refungsi sel gitu. Nah 3 bulan yang ketiga itu adalah sebagai maintenance. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau ngikutin ya bapak-bapak, semua yang di sini itu 9 bulan. Karena kita menggunakan herbal. Lama nggak apa-apa, yang penting sehat, tidak menyebabkan masalah-masalah yang buruk. Gitu. Karena kita sedang memperbaiki tubuh. Ya, tubuh ini diperbaiki. Ya, jadi itu dari kerusakan-kerusakan. Nanti yang penting jangan putus, makanya kami mendoakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian dimudahkan, rezeki yang dilancarkan, karena memang yang namanya pengobatan herbal itu pelan, tapi dia pasti, dia punya dampak yang luar biasa. Jadi bayangkan kalau herbal misalnya kayak teh detox ini, setiap hari masuk ke dalam perut kita itu luar biasa. Jadi yang masuk tuh jangan obat kimia. Coba Anda bayangkan, kalau setiap hari perut itu kemasukan mie instan aja, itu kan rasanya juga bikin rusak kan. Nah itu herbal itu pelan-pelan tuh, di develop itu. Dan herbal racikan itu sudah kita takar dosisnya, kita ukur. Gitu. Jadi kalau ada dampaknya tadi BAB nggak apa-apa, ikhlas saja, itu cleansing gitu. Ya, itu bukan efek buruk, tapi efek positif. Ya, kalau Anda jadi bolak-balik ke belakang segala macam, karena membersihkan. Itu. Jadi pelan-pelan ya nanti di bulan ketiga, keempat, kelima nanti kita tambahkan herbalnya untuk kapasitasnya biar apa? Biar tubuhnya oke dulu, aman dulu. Insya Allah gitu Mas. Baik, benar Sar. Uh, kita lanjut ya Sar. Ya. Sebelum ada yang raise hand, nanti kita lanjut di close. Untuk Kak Desa, ya udah masuk ya untuk suaranya ya. Mungkin nanti bisa di kolom komentar lagi. Ini kalau misal di teman-teman yang lain soalnya aman, mungkin bisa dikasih infonya. Nah kemudian dari
berikutnya Ustaz. Kalau kopinya pakai madu boleh nggak? Kopinya gimana? Pakai madu. Nah, ini kalau saya sarankan pakai gula aren atau gula kelapa ya. Karena madu pasti kan madunya asli karena banyak madu di pasar itu sirup gitu ya. Sirup madu. Gitu ya, sirup madu. Jadi mending pakainya gula aren atau gula kelapa. Itu saran saya. Tapi kalau bisa yang pahit karena khasiat dari pahitnya kopi tadi, kopi robusta itu merangsang hormon testosteron. Jadi gini, herbal-herbal yang rasanya pahit kayak sambiroto, brotowali, pasak bumi itu punya khasiat itu salah satunya meningkatkan kualitas produksi sperma. Gitu. Jadi kalau Anda punya masalah teratosperma atau astenosperma atau zoa, banyakin makan makanan yang itu kayak pare ya, atau ya sayuran yang pahit itu, daun apa namanya pepaya, nah itu bagus atau jamu yang pahit itu bagus. Ya jadi dia mampu untuk pelan-pelan. Jadi gitu. Jadi memang kopi yang pahit itu pahitnya kopi yang kopi asli itu malah berhasil. Cuman kan banyak orang senangnya manis ditambah creamer dan gula dan susu kan, sehingga malah jadi bukan khasiatnya hilang gitu loh. Jadi gitu. Makanya tadi makan singkong sama kopi itu luar biasa. Atau nanti makan singkong sama herba racikan ya, insya Allah nanti jos gitu ya, insya Allah. Oh, insya Allah. Oke, lanjut Ustaz. Ini dari Bapak Abu Supriyanto yang tadi mau bertanya, yang udah masuk di kolom chat. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, saya kemarin sudah beli racikan Buya Asbo dan saya rebus. Oh, nggak ada yang kan? Ya. Dan saya sudah rebus selama seminggu lebih, tapi saya masih sering BAB. Apakah ini masih tahap cleansing? Dan ketika minum 30 hari, apakah sudah ada hasilnya? Dan kalau kopi pakai madu, bisa nggak pemanisnya? Syukron. Ustaz. Nih, matur nuwun pertanyaannya. Jadi untuk Bapak ini memang kita kasihkan herbal untuk cleansing dulu selama 1 bulan itu. Jadi karena tubuh itu kan perlu dibersihkan. Jadi biar penyerapan herbal di bulan kedua, bulan ketiga itu maksimal, maka di bulan pertama itu herbal yang kita berikan itu untuk cleansing, pembersihan, untuk mengeluarkan toksin, membersihkan darah, membersihkan organ reproduksi segala macam. Nah kalau untuk kopi ditambah madu, pastikan madu yang asli ya Pak ya. Madunya tuh kelihatan bukan yang sirup itu. Kalau saran saya tadi pakai gula aren atau gula kelapa. Ya kalau kopi enaknya sih gula aren. Nah di Asbo ada Pak gula aren. Insya Allah itu jauh lebih sehat. Lebih mantap kopinya nanti. Tadi Ustaz, ketika minum 30 hari, apakah misalnya nanti udah ada hasilnya? Udah, jadi di badan itu akan terasa enteng dan enak Pak. Karena itu membersihkan darah dulu Pak. Jadi herbal itu membersihkan darah, membersihkan organ-organ tubuh dulu, melakukan cleansing. Jadi melakukan detoksifikasi dulu, dia melakukan pembersihan dulu. Baru nanti di bulan kedua, bulan ketiga nanti kita kasih apa namanya dosis herbalnya biar siap itu tubuh gitu. Jadi kadang-kadang ada herbal yang kadang-kadang kok kurang ampuh, itu bukan herbal yang nggak ampuh karena Allah itu telah menciptakan khasiat pada setiap benda. Misalnya kunyit, misalnya jahe kan punya khasiat. Kok itu tidak berkhasiat, bukan berarti khasiatnya hilang. Misalnya api khasiatnya membakar. Kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api gitu kan? Kan bukan berarti khasiat apinya hilang kan? Tapi kodonya tidak disampaikan gitu. Nah, salah satunya adalah biasanya adalah karena tubuh itu banyak toksin, banyak chemical yang perlu di cleansing dulu. Makanya salah satu biar herbal itu nanti ampuh, yang pertama, bulan pertama itu kita bersihkan dulu tubuh itu. Makanya bolak-balik ke belakang tidak apa-apa karena itu sedang cleansing. Jadi 3 bulan pertama itu sebetulnya itu tahapan cleansing itu. Dan nanti barulah maintenance dan kemudian nanti repairing gitu. Jadi gitu. Jadi tubuh begitu. Mudah-mudahan nanti Bapak terus ya konsisten biar nanti kita kasih apa namanya herbalnya gitu. Karena jangan sukanya cepat-cepat Pak, itu instan itu. Yang instan itu kan bagus. Kita sehat itu kan pengennya yang langgeng kan, jangan yang instan kan gitu. Nah, gitu insya Allah. Maka ikhtiar pun harus butuh waktu. Ya. Lanjut Ustaz, dari Ibu Jauh. Itu untuk khusus laki-laki atau bisa buat perempuan ya Kak? Herbal racikannya. Herbal racikannya ada yang khusus perempuan. Jadi makanya teman-teman bisa konsultasi ya Bapak dan Ibu sekalian. Nanti kita akan buatkan custom. Karena kami di sini melakukan satu kajian tidak semua herbal itu cocok untuk semua orang.
Maka setiap orang tuh punya herbalnya masing-masing. Makanya perlu konsultasi, kita perlu datanya. Ya, jadi tensi darahnya berapa, gula darahnya berapa, itu penting. Karena kita buatnya custom. Misalnya untuk hipertensi, untuk diabetes, untuk kejantanan, untuk MAH, untuk tipes, untuk kista, itu masing-masing. Gitu, insya Allah. Jadi ya udah banyak yang ikutin itu dan sembuh. Jadi Allah lah yang menyembuhkan, tapi kita ikhtiar menggunakan alternatif itu menggunakan herbal, insya Allah. Baik, begitu nggih. Dari Ustaz, Bapak, ada monggo Pak. Nggih. ya kira-kira kalau 3 bulan gimana Pak Ustaz? Putus-putus Kalau suaranya. setelah selama 3 bulan ada reaksinya nggak Pak Ustaz? Ya, insya Allah ada Pak nanti Pak. Jadi nanti selama 3 bulan itu kita maintenance, kita dampingi. Jadi herbalnya kita racikan. Jadi bertahap Pak. Kita nggak kasih semuanya dulu. Jadi fasenya tuh listening dulu, nanti di repairing sel-sel tubuhnya, baru di maintenance tuh. Jadi mudah-mudahan 3 sampai 6 bulan nanti Bapak nanti bisa hubungi lah, bisa telepon, bisa Zoom datang di kelas kita itu, dan bisa WA segala macam. Insya Allah Pak. Oke, makasih Ustaz. Ya, sama ini ya Pak, Bapak kurangi benar-benar ya apa gula pasir, creamer itu kayak kurang itu. Udah nggak minum lagi Ustaz. Gula pasir Itu pantangannya Pak, pantangannya. nasi makan lagi nasi. Kalau bisa nasinya beras merah atau makan singkong aja Pak, sehat. Ya, sekarang makan buah aja Pak Ustaz. Makan sayur dan buah aja. Tapi perlu juga karbohidrat Pak, kayak jagung singkong biar punya tenaga. Ya. Singkong ada tetap ada. Atau sagu Pak, Di sini sagu. singkong dan sagu. Oh. Papeda kan biasanya kalau orang timur ada papeda. Nah, sama ikan Pak, ikan-ikan seger Pak di sana. Oke. Mudah-mudahan Bapak sehat Pak, dipermudah. Ya. Ya, teman-teman Pak Iskandar biar lebih jelas ya. Jadi memang pantangan itu juga perlu dihindari. Kemudian lebih maksimal lagi dalam treatment gitu. Oke, lanjut lagi Ustaz, masih ada nanti sekitar 20 lagi ya. Kemudian nanti sebelum kita tutup, jadi kita lanjut untuk pertanyaan, boleh Ustaz? Silakan. Baik. Ini dari Pak Bambang Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembuh racikan. Sudah masuk bulan kedua. Untuk ereksi sudah terlihat hasilnya, tapi ED-nya belum terlihat hasilnya. Mohon tipsnya, Ustaz. Ya, Pak, ini Bapak banyak makan singkong ya. Makan singkong gitu, kemudian kurangi tadi yang saya sebutkan kayak gula pasir macam-macam, dan Bapak ini rutinkan jalan kaki. Ya, rutinkan jalan kaki. Jalan kaki aja Pak, nggak usah lari. Sehari 1 jam itu keliling itu ya, pagi atau sore itu. Ya, itu insya Allah. Jadi nanti di bulan ketiga nanti kita tambahkan lagi herbalnya yang khusus untuk itu. Insya Allah. Jadi karena berkaitan dengan ejakulasi dini itu kan, kalau ini udah mulai bagus, udah mulai keras, ini kan memang bertahap gitu. Ya karena kita kan ibaratnya usia nambah segala macam gitu kan, jadi udah nggak fresh lagi kan, butuh waktu, makanya saya sering menyampaikan kalau di masa yang akan datang itu obat terbaik itu nutrisi gitu. Jadi apa yang kita makan, karena dia yang akan memperbaiki pelan-pelan sel-sel tubuh ya, karena yang namanya tubuh itu setiap hari sebenarnya terjadi kematian di dalam tubuh kita. Sel-sel kita tuh setiap hari yang mati, rambut kita rontok, kulit kita berjatuhan. Maka kan setiap hari itu kan sebenarnya diperbaharui. Makanya yang namanya makan itu untuk hidup. Jadi bukan hidup untuk makan ya, makan itu untuk hidup. Kenapa? Karena pastikan makan halal dan thayyib kan itu. Itulah panduan prinsip kita sebagai seorang muslim. Karena yang kita makan jadi darah daging kita. Jadi gitu. Nah, jadi pastikan itu. Jadi kita membangun batu bata tubuh kita itu dengan yang halal. Gitu. Kalau tidak ada puasa kan gitu. Jadi gitu. Makanya ini Bapak udah bagus, pelan-pelan. Nanti rutinkan jalan kaki, banyak makan singkong ya. Insya Allah ya. Nanti kalau tidurnya jangan bergadang segala macam. Ini pelan-pelan nanti biar terjadi regenerasi, refungsi kembali sel-sel tubuh. Insya Allah. Oke. Begitu Bapak Bambang. Jadi masih harus didampingi dengan
pola hidup sehat juga seperti itu. Insya Allah nanti hasil maksimal. Oke, baik lanjut untuk Ibu Siti Macau. Eh, ini saya sudah konsumsi herbal menunda menopause, tapi BAB terus eh, kayak ganggu saat kerja seperti itu. Mungkin ada tipsnya. Gak apa-apa Bu, kalau BAB cari WC aja, karena itu memang membersihkan tubuh. Itu efek positif ya, jadi gitu. Jadi Anda harus ikhlas karena yang keluar itu kotoran. Jadi membersihkan itu ya. Tinggal dibawa makan minum biasa aja nggak apa-apa. Itu. Kalau sekarang kan fasilitas-fasilitas kayak toilet kan banyak dimanapun gitu. Jadi jangan bermindset ganggu. Tetapi yang keluar dari tubuh kita memang harus keluar, dan kalau udah keluar tuh plong lega. Ya jadi gitu. Jadi jangan bermindset mengganggu. Bayangkan mengganggu itu kalau Anda sampai seminggu 2 minggu nggak BAB itu mengganggu. Itu karena ada beberapa waktu yang lalu tuh tetangga saya tuh sampai 15 hari nggak BAB, dibawa ke rumah sakit, dioperasi. Itu sudah kayak batu. Jadi kalau keluar itu alhamdulillah dibanyakin minum air putih saja biar nggak dehidrasi ya. Dan itu memang cleansing. Ya, jadi itu tubuh badan pun akan enteng enak. Karena yang keluar itu kotoran. Jadi harus ikhlas lillahi ta'ala. Ya, jangan nggak ikhlas itu. Insya Allah ya Bu, mudah-mudahan Ibu dimudahkan, rezekinya dilancarkan, dan mudah-mudahan Ibu kuat ya melakukan treatment itu. Aman insya Allah. Baik, kita lanjut saat mungkin dua pertanyaan lagi ya. Ini karena kemudian Sebenarnya jangan terlalu panjang juga Mas Hen, biar nanti di YouTube nggak panjangan gitu. ya, baik siap Sat. Ini dua pertanyaan terakhir ya Sat ya. Siap-siap. Ini dari Bapak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buah dimakan pagi hari bermanfaat untuk kejantanan, Ustadz. Apakah kurma bisa untuk kejantanan juga? Ya, kurma bisa, tapi saya kasih tips yang makan kurma plus semangka. Ya, makan kurmanya plus semangka itu bagus banget untuk melancarkan aliran peredaran darah. Jadi dia bisa untuk itu. Tapi dengan catatan ada nggak ada diabetes gitu ya. Gula darahnya nggak terlalu tinggi. Gitu ya, insya Allah. Baik. Terakhir, eh, untuk dari ini Kak Zain, varikokel apakah ada di Asbos, Ustadz? Ya, untuk varikokel ada. Jadi nanti Ibu atau Bapak bisa konsultasi dulu biar nanti kita resepkan khusus ya herbalnya untuk masalah ini. Dan varikokel itu kan kaitannya nanti sama kelenjar testis dan juga perut ya. Pastikan kita atasi juga nanti herbal-herbal untuk masalah perut dan juga varikokel. Jadi silakan teman-teman berkonsultasi gratis, ngobrol dulu, nanti diperiksa dulu, maksudnya teman-teman kondisi seperti apa, ada darah tinggi atau enggak, ada diabetes apa enggak, biar kita tahu faktanya seperti apa, sehingga kita bisa buatkan, resepkan, racikan herbal-herbal itu khusus untuk Anda. Insya Allah mudah-mudahan jodoh, mudah-mudahan ini jadi alternatif, mudah-mudahan Anda semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya Allah. Terima kasih kepada Ustadz Bayu yang telah pertanyaan-pertanyaan. Mungkin di akhir Ustadz, sebagai closing statement untuk Bapak Ibu yang hadir dan buat kita semua yang hadir di sini. Monggo Ustadz. Ya, sebagai closing statement, pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di forum ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian yang lagi mencari solusi, ini bisa ketemu solusinya. Yang mencari lagi pengobatan, ketemu obatnya. Sampaikan kepada orang lain, barangkali orang lain membutuhkan, ada yang lagi sedang program hamil, ataupun untuk kesuburan ya, karena ini penting, sebenarnya temanya tema tentang kesuburan dan organ reproduksi. Barangkali ini menjadi amal jariah panjenengan semuanya, Anda sekalian gitu. Karena kesehatan hari ini itu harus kita ikhtiarkan, gitu ya. Kesempatan hari ini pun harus kita jemput, gitu ya. Nah, semua ini bisa kita lakukan ketika tubuh badan ini sehat. Maka sehat itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barangkali ya Bapak Ibu sekalian, ada saudara, teman segala macam, bisa dikabarkan kepada mereka tentang ASPO ini, diberitahukan kepada mereka. Mudah-mudahan kalau ini jadi solusi, ini menjadi amal jariah. Gitu. Terima kasih atas waktunya, atensinya, menyimak ya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, ini semuanya dari kebodohan saya. Kalau ada kebaikan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kita mencari alternatif, kita mencari solusi. Mudah-mudahan Allah memberikan jalannya ya.
Itu aja, terima kasih dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hendri, host, pada panitia, semuanya atas terselenggaranya event ini. Mudah-mudahan kita bisa konsisten setiap bulan menyelenggarakan kelas holistik. Itu aja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Bayu yang telah memaparkan ya materi-materi terkait dengan kesuburan dan kejantanan pria ya. Kemudian kita mendapatkan ilmu yang banyak bagaimana kemudian semua itu berkaitan ya. Tidak hanya pada masalah saja tapi juga kemudian setiap pola hidup kita, pola makan kita juga itu kaitan kan. Kemudian tidak hanya obat yang kemudian diterima sama Bapak Ibu ataupun herbal yang diterima, tapi kemudian Bapak Ibu juga perlu yang kemudian bergerak seperti itu. Nah, ini ilmu mahal dan juga ini ilmu yang mungkin eh, sebetulnya nggak banyak disampaikan di luar kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu dan eh, sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Bayu terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin kalau misal hendak lanjut untuk acara berikutnya, kami persilakan Ustadz. Kita akan di akhir ini akan sampaikan beberapa tadi ya reward kepada Bapak Ibu yang kemudian sudah tadi ikut bertanya dan juga tadi Bapak Iskandar juga sudah bertanya secara langsung.